Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, para sahabat-sahabatku dimanapun berada yang sementara menyaksikan video ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Doa dan harapan saya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu, sahabat-sahabatku di dalam menjalani hari-hari hidup yang ada. Oke, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas kembali khotbah yang saya sampaikan dalam edisi Selasa 25 Mei 2021 tentang menabur menuai. Mengapa? Karena setelah saya mengupload khotbah saya di YouTube, ada seseorang menyampaikan pertanyaan yang dikirim langsung melalui WhatsApp, sehingga saya pada kesempatan ini membuat video berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh ibu tersebut. Pertanyaannya seperti apa? Nah, pertanyaannya itu tentang bagaimana kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, ternyata orang lain menganggap kita tidak baik. Nah, seperti itu bagaimana? Nah, saya percaya apa yang dialami oleh ibu kekasih banyak juga dialami oleh Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang menyaksikan video ini. Bahwa kadangkala kita sudah berbuat baik sama orang, tapi orang lain malah sebaliknya tidak berbuat baik kepada kita. Kita sudah menegur orang, malah sebaliknya orang tidak menegur balik kepada kita. Bahkan waktu kita menegur orang, orang membuang muka atau orang menunjukkan wajah yang tidak tersenyum. Bahkan banyak di antara kita yang sudah memberi bantuan kepada orang lain, tapi di kemudian hari orang yang kita bantu itu malah menjelek-jelekan kita, dan ini seringkali kita temui dalam kehidupan nyata kita. Lalu apakah kita harus berhenti berbuat baik? Apakah kita harus berhenti memberi kepada orang? Apakah kita berhenti menyapa, menegur orang hanya karena orang-orang tersebut tidak membalas kebaikan kita, hanya karena orang-orang tersebut tidak membalas teguran kita, tidak membalas senyuman kita? Apakah kita lantas memutuskan untuk kita berhenti berbuat baik kepada orang lain? Tentunya tidak. Nah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga ada satu ilustrasi. Seorang wanita, katakanlah, dia melihat ada seekor ular yang terperangkap di satu wadah, di satu tempat. Ketika wanita ini berusaha untuk menolong ular tersebut, tiba-tiba ular itu mematuk tangan wanita. Sehingga wanita ini sangat kesakitan karena dipatuk oleh ular tersebut. Lalu apa yang terjadi? Wanita ini tidak serta-merta membuat dia berhenti menolong ular tersebut. Bahkan dalam keadaan sakit pun, wanita ini masih mencoba lagi untuk berusaha menolong, untuk mengeluarkan ular tersebut yang terjebak di suatu tempat atau di satu wadah. Lalu pada saat wanita ini menolong atau berusaha mengeluarkan ular tersebut, ada seorang bertanya kepada wanita ini, "Mengapa kamu masih berusaha menolong ular tersebut sementara ular itu sudah mematuk, sudah menyakiti engkau?" Apa jawab wanita ini? Ya, memang itu sudah menjadi tabiat ular, mematuk, menggigit. Tetapi manusia atau saya, sifat saya manusia adalah berbuat baik, tidak menggigit. Lantas saya tidak akan berubah sifat manusia saya, yaitu berbuat baik, hanya karena ular ini telah mematuk saya. Itu tidak akan merubah sifat saya. Itu tidak akan merubah kebiasaan baik saya. Ular ya ular, tetap mematuk. Saya manusia harus tetap berbuat baik. Nah, dari ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa kadangkala dalam kehidupan Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, seperti itu. Kita sudah menolong orang, tetapi apa balasan orang kepada kita?
Orang malah sebaliknya menyakiti kita, menjelek-jelekan kita, menceritakan semua dalam rangka menjatuhkan kita. Seperti ular tadi, sifatnya menggigit. Apakah kita harus membalas? Apakah kita berubah sifat baik kita hanya karena orang-orang tertentu yang tidak baik kepada kita? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena saya percaya sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan, Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita. Dalam kehidupan kita sudah ada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk bisa berbuat baik, melakukan yang terbaik kepada sesama kita. Hal yang berikut mungkin yang kita juga perhatikan adalah bahwa kalau kita mau berbuat baik, motivasi kita bukan supaya dibalas kebaikan kita. Kalau kita menegur orang, motivasi kita bukan supaya ditegur orang. Yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita berbuat baik, kita menegur orang, kita menolong orang, itu murni karena kita mengasihi mereka. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Itulah sebabnya melalui pertanyaan ibu yang mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saya menyampaikan hal tersebut, bahwa teruslah berbuat baik meskipun orang-orang tidak berbuat baik kepada kita. Teruslah menegur orang meskipun orang tidak membalas menegur kepada kita. Teruslah memberi meskipun orang tidak membalas memberi kepada kita. Teruslah mengasihi meskipun orang tidak mengasihi saudara dan saya. Toh apa yang kita lakukan itu semuanya dipantau, semuanya dilihat oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menuai, kita akan menerima apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita beri. Karena Tuhan kita, Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sebabnya pada kesempatan ini saya mau tegaskan bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Karena ada Tuhan yang terus memperhatikan kehidupan Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, biarlah sharing firman ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, terus memberi semangat buat kita. Ayo berbuat baik, terus melakukan yang terbaik, supaya lewat kehidupan Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, hanya satu tujuan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.